Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai sejarah matematika dalam pembelajaran dan para tokoh matematika. Naufel menyatakan bahwa terdapat 3 dimensi besar pengaruh positif sejarah matematika dalam pembelajaran. Yang pertama, understanding atau pemahaman. Perspektif sejarah dan perspektif matematika saling melengkapi untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang konsep dan teorema, serta bagaimana konsep-konsep saling berkaitan. Yang kedua, enthusiasm atau antusiasme. Sejarah matematika memberikan sisi aktivitas sehingga menimbulkan antusiasme dan motivasi. Yang ketiga, skills atau keterampilan. Memacu keterampilan menata informasi, menafsirkan secara kritis bagaimana anggapan dan hipotesis, menulis secara koheren, mempresentasikan kerja, dan menempatkan suatu konsep pada level yang berbeda. Naufel juga menyarankan beberapa cara yang dapat ditempuh dalam menggunakan sejarah dalam pelajaran matematika di kelas. Di antaranya, menyebutkan atau menceritakan tentang matematikawan pada zaman dahulu secara menyenangkan, menyediakan pengantar sejarah untuk konsep-konsep yang baru bagi siswa, memacu siswa untuk memahami masalah-masalah sejarah untuk mana konsep-konsep yang telah mereka pelajari merupakan jawabannya. Memberi tugas-tugas tentang sejarah matematika, melengkapi latihan-latihan di kelas atau di rumah dengan menggunakan tulisan-tulisan matematika dari zaman dahulu. Aktivitas drama langsung dengan kegiatan refleksi interaksi matematika, memacu kreasi tampilan poster atau proyek lain dengan topik-topik sejarah, merencanakan proyek tentang aktivitas lokal matematika pada zaman dahulu, menggunakan contoh-contoh penting dalam sejarah matematika untuk menggambarkan teknik-teknik atau metode-metode matematika, mengeksplorasi miskonsepsi, kesalahan atau pandangan lain pada zaman dahulu untuk membantu pemahaman dan penyelesaian kembali akan kesulitan-kesulitan yang dijumpai oleh siswa pada masa sekarang. Merencanakan suatu pendekatan pedagogi untuk suatu topik tertentu dengan menggunakan perkembangan sejarahnya. Merencanakan urutan dan struktur topik dalam silabus pembelajaran dengan landasan sejarah. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai beberapa tokoh matematika. Yang pertama, ada Pythagoras. Pythagoras mendirikan suatu perguruan yang disebut perguruan Pythagoras. Banyak sekali karya-karya matematika yang diciptakan dari perguruan ini. Antara lain, bukti teorema Pythagoras dan konversinya. Selain itu, mengenai rata-rata hitung, geometris, harmonik, dan hubungan ketiganya, teorema yang menyatakan bahwa jumlah sudut-sudut sembarang segitiga sama dengan 2 kali sudut siku-siku pertama kali berasal dari perguruan Pythagoras. Berikutnya, Euclid. Karya terkenal dari Euclid adalah Elemen, yang merupakan kompilasi pengetahuan dan menjadi sumber belajar selama 2000 tahun. Buku tersebut dimulai dengan definisi dan 5 postulat, serta aksioma. Yang terkenal adalah postulat kelima atau postulat paralel. Dengan mengganti postulat ini, kita mengenal geometri non-Euclidean. Geometri Euclidean adalah geometri yang dipelajari di sekolah. Buku Elemen yang terdiri dari 13 buah buku terpisah amat menakjubkan dalam hal kecermatan dan urutan teori yang dinyatakan dan dibuktikan. Buku ini menjadi cikal bakal sistem aksiomatis.
dalam matematika, dan masih banyak karya-karya lainnya. Berikutnya ada Archimedes. Archimedes menulis banyak subjek dan seringkali menggunakan cara apa yang sekarang dalam bentuk modern kita sebut dengan kalkulus. Karena itu, ia sering disebut sebagai Bapak Integral. Banyak sekali karya matematika olehnya. Di antaranya, membujur sangkarkan parabola, pengukuran lingkaran, metode poligon beraturan, dan tentang spiral, dan masih banyak karya-karya lainnya. Berikutnya, ada Brahmagupta. Banyak sekali sumbangannya dalam dunia matematika. Antara lain, algoritma untuk menghitung akar kuadrat suatu bilangan. Algoritma ini kini dikenal dengan rumus iterasi Newton-Raphson. Brahmagupta juga mengembangkan notasi aljabar dan metode menyelesaikan persamaan kuadrat serta metode menyelesaikan persamaan tak tentu. Berikutnya ada Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi dikenal sebagai Bapak Aljabar karena keahliannya di bidang aljabar. Selain secara aljabar, Al-Khwarizmi juga memberikan penyelesaian secara geometri dengan membuat diagram geometris. Ia juga berjasa dalam merintis dan memelopori perhitungan dengan angka 0 dan sistem desimal. Karena pengkajiannya yang analitis dalam karya-karyanya, namanya menjadi suatu istilah algoritma. Selanjutnya, ada Fibonacci. Ia memperkenalkan sistem bilangan Hindu-Arab di Eropa dan menemukan bilangan Fibonacci bukunya yang berjudul Liber Abaci. Buku tersebut berisi aritmatika dan aljabar yang ia himpun selama perjalanannya di Afrika Utara. Ia juga perintis dalam penggunaan kembali pecahan Mesir. Dalam Liber Quadratum, Fibonacci memperkenalkan salah satu hasil dalam teori bilangan, yaitu bilangan kuadrat dapat dituliskan sebagai penjumlahan bilangan-bilangan ganjil. Berikutnya ada Descartes. Karyanya yang terpenting terletak pada LA Geometri yang membahas mengenai matematika. Dalam karya ini terdapat ide geometri analitik, yaitu masalah yang memuat gagasan mengaitkan geometri dan aljabar. Sebagai penghormatan, kini koordinat silang tegak lurus kita namakan sebagai koordinat Kartesian atau Cartesius. Berikutnya ada Fermat. Dalam buku karyanya pada tahun 1659 banyak memuat metode antara lain untuk menunjukkan bahwa setiap bilangan prima berbentuk 4K+1 dapat ditulis sebagai jumlah dua bilangan kuadrat. Berikutnya ada Pascal. Pada usia 16 tahun, Pascal mempresentasikan makalahnya di bulan Juni tahun 1639 yang memuat sejumlah teorema geometri proyektif. Pascal juga membuat kalkulator digital pertama. Pascal menganggap irisan kerucut sebagai hasil dari proyeksi titik terhadap lingkaran. Berikutnya adalah Newton. Ia menganalisa gerak benda, gerak sentrifugal, dan sentripetal, dan bahwa setiap benda sesungguhnya saling mempengaruhi melalui apa yang disebut dengan hukum gravitasi umum, bahwa semua benda mempengaruhi benda lain dengan suatu gaya sebanding dengan hasil kali masanya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Berikutnya ada Gauss.
Ia menemukan beberapa hukum, di antaranya hukum Bedo, teorema binomial, rata-rata aritmetik, dan geometrik, hukum kebalikan kuadratik, dan teorema bilangan prima. Ia juga menemukan beberapa karya lainnya tentang deret dan juga fungsi hipergeometrik. Gauss juga begitu tertarik dengan geodesik. Gauss juga telah tertarik dengan eksistensi geometri non-Euclidean, namun tidak mempublikasikannya. Berikutnya, ada Cantor. Cantor menerbitkan makalah yang mendefinisikan bilangan irasional sebagai barisan bilangan rasional yang konvergen tahun 1870. Ia juga membuktikan bahwa himpunan bilangan rasional dan bilangan aljabar adalah terhitung, dan juga membuktikan bahwa himpunan bilangan real adalah tak terhitung. Demikian sedikit pemaparan mengenai sejarah matematika dalam pendidikan dan beberapa tokoh matematika. Bila terdapat kesalahan, terutama pada penyebutan nama, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.